Kenapa kita bisa merasa pusing? Seringkali ketika berada di tempat yang ramai, kita terasa pusing. Walaupun sakit pusing ini tidak terlalu membahayakan, tetapi tetap saja mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Kenapa sih gejala pusing bisa timbul? Oke, kita lihat di sini. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang pusing, kita coba lihat bagaimana sih gejala-gejala dari pusing tersebut. Gejala pusing sangat beragam, tapi ada beberapa sensasi utama yang biasa dirasakan penderita, yaitu sensasi seperti mau pingsan. Nah, ini mungkin sering kita temukan, contohnya ketika terkena panas matahari pada saat upacara bendera. Terus ada sensasi limbung atau kehilangan keseimbangan. Nah, pasti kalian pernah merasakannya kan? Terjadi tidak keseimbangan tubuh sehingga badan kelayangan atau mau pingsan. Yang terakhir ada vertigo, yaitu sekeliling terasa berputar. Nah, ini juga pasti pernah kalian alami. Nah, itu gejala-gejala yang timbul pada saat kita pusing. Terus apa sih penyebabnya? Karena gejalanya yang terkadang kurang jelas, penyebab pusing secara pasti juga sulit untuk diketahui. Tetapi ada beberapa faktor yang dapat menjadi pemicunya. Contohnya, pusing bisa berarti kalian merasa seperti mau pingsan. Gejala ini bisa disebabkan oleh tekanan darah yang mendadak turun setelah duduk terlalu lama, lalu tiba-tiba berdiri. Selain itu, seseorang juga merasa seperti akan pingsan ketika pasokan darah ke otak tidak cukup, misalnya akibat gagal jantung atau gangguan ritme detak jantung. Salah satu sensasi yang dapat menggambarkan pusing adalah sensasi limbung atau kehilangan keseimbangan. Sensasi ini dapat disebabkan oleh penyakit otak seperti penyakit Parkinson atau tumor otak, gangguan sensori pada telapak kaki, dan penglihatan yang kurang jelas. Selanjutnya ada vertigo. Gejala ini biasanya disebabkan oleh infeksi telinga bagian dalam. Vertigo, posisi paroksimal jinak, vestibular neuritis, migrain atau penyakit Meniere. Selain penyebab-penyebab itu, ternyata ada beberapa faktor lain yang dapat memicu pusing, diantaranya stres atau kecemasan. Terus ada dehidrasi atau kepanasan, misalnya saat berolahraga. Kurangnya pasokan darah ke otak akibat penyempitan pembuluh darah. Terus ada kadar gula darah yang terlalu rendah yang biasa terjadi pada penderita diabetes. Efek samping dari obat-obatan, misalnya obat penurun tekanan darah. Dan terakhir adalah konsumsi minuman keras yang berlebihan. Nah, itu merupakan penyebab kita bisa merasakan pusing. Terus bagaimana sih cara mengatasi pusing tersebut? Langkah-langkah untuk mengatasi pusing adalah pusing yang tidak disertai gejala lain umumnya tidak membutuhkan penanganan medis. Ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan sendiri untuk mengatasinya, yaitu yang pertama, jangan berdiri secara tiba-tiba. Pusing sering muncul akibat kalian berbaring atau duduk, lalu berdiri secara tiba-tiba. Nah, biasanya pada saat kita bangun tidur. Yang kedua, batasi konsumsi kafein, minuman keras, dan rokok. Unsur-unsur ini dapat memperparah gejala pusing. Yang ketiga, banyak minum. Ini dapat menyembuhkan sekaligus mencegah pusing akibat kepanasan dan dehidrasi. Yang keempat, makan secara teratur. Banyak orang yang merasa pusing dan bahkan pingsan karena melewatkan makan pagi. Nah, jadi sebelum kita mulai beraktivitas, sebaiknya kita isi badan kita dengan sarapan pagi terlebih dahulu. Yang terakhir, segera duduk atau berbaring ketika merasa akan pingsan atau kehilangan keseimbangan. Pusing memang sering sembuh dengan sendirinya, tapi terkadang juga dapat mengidentifikasi adanya penyakit yang lebih serius. Jika Anda menderita pusing yang parah, muncul tanpa sebab yang jelas, terjadi berulang kali, atau dengan durasi yang cukup lama,
periksalah kalian ke dokter. Nah, begitu kawan. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua.